Yang kedua, aku ingin mendoakan semoga sakitmu disembuhkan Allah. Sing nomor telu, aku kangen karo idumu. Jadi ngoten coba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman bi qadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin, amma ba'du. Bapak Ibu, para jamaah Masjid Nurul Iman yang dirahmati Allah, yang kami hormati, syukur alhamdulillah pada pagi ini kita bisa bersilaturahim kembali melanjutkan kajian kita setiap Sabtu pagi ketiga. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, kekuatan iman lain dan batin oleh Allah, panjang umur yang barokah, istiqomah ibadahnya. Kalaulah suatu saat memang waktunya dipanggil oleh Allah, moga-moga dalam keadaan husnul khotimah. Ala hadiniyah wa likulli niyatin sholihah wa li hajatina wa hajatikum lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita awali dengan baca ayat yang terakhir surat At-Taubah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Salawat sekali. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, temanya ini menyesuaikan dengan situasi dan kondisi saat ini, di mana perang belum usai antara Iran dan Israel dan Amerika. Mari kita doakan mudah-mudahan perjuangan umat Islam yang diwakili oleh Iran ini diberikan kemenangan oleh Allah dan bisa menghancurkan pasukan Amerika, Israel dan sekutunya yang mereka telah melakukan pembasmian besar-besaran terhadap umat Islam di Gaza, di Palestina, di Lebanon, Yaman dan sebagainya. Mudah-mudahan perjuangan mereka diridhoi oleh Allah dan bisa mengalahkan semuanya. Al-Fatihah. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Karena itu kita kemudian ingin membahas konsep jihad dalam Islam dan relevansinya dalam menyikapi konflik global saat ini. Ya, jadi dunia saat ini diwarnai konflik
Palestina, Gaza, Lebanon, Iran, Houthi, Yaman, dan sebagainya, dalam rangka melawan kesombongan Amerika dan Israel. Secara akal, Bapak Ibu, senjata mereka canggih dan sudah mengaku sebagai negara yang terkuat secara militer dan persenjataannya di dunia. Ya. Nah, seringkali orang salah paham tentang makna jihad yang selalu dimaknai dengan perang. Ya. Karena itu umat Islam perlu pemahaman yang benar dan proporsional apa sebenarnya pengertian jihad fisabilillah itu. Yang di dalam satu hadis, kalau kita dalam kondisi jihad mati, maka matinya syahid. Apakah harus perang saja? Jihad ini sejak awal Islam sudah ada, ya. Sejak Rasulullah SAW diangkat menjadi Rasul. Pertama kali Rasulullah perang dan langsung dipimpin sendiri saat beliau pindah ke Madinah, perang apa? Badar, ya. Umat Islam hanya 313, senjatanya juga nggak selengkap orang kafir Quraisy yang nyerbu sebanyak 1000 orang. Hanya 3 pasukan berkuda dan selebihnya ya pedang seadanya. Tapi alhamdulillah berkat pertolongan Allah akhirnya bisa mengalahkannya. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, karena itu perlu kita pahami bersama makna jihad secara bahasa dan istilah. Jihad itu artinya sungguh-sungguh atau disebut juga berjuang di dalam bahasa kita sehari-hari. Tapi menurut ilmu syariat atau secara syar'i, jihad itu adalah mengerahkan seluruh kemampuan untuk menegakkan kebenaran. Nah, jadi ini jihad bermakna luas. Siapapun yang berjuang dalam rangka menegakkan kebenaran itu adalah jihad. Bapak Ibu takmir yang sudah berjuang di dalam rangka menghidupkan pengajian ini adalah merupakan bagian dari jihad. Sampai saking hati-hati ini takmir itu ada khusus infak sedekah yang dibuat konsumsi kita, kan ya. Jadi singkat dilebokno kotak sedekah untuk konsumsi gak wani njupuk. Nah, karena itulah jihad mencakup aspek luas, tidak hanya perang. Nah, di dalam Al-Quran, saya ini mengutip hanya 2 ayat saja. Sebenarnya banyak sekali ayat-ayat yang terkait dengan perintah jihad ini. Ya. Pertama dalam surat Al-Baqarah ayat 190. Dari belakang bisa dilihat, Bu. Ayo dibaca sama-sama. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. Perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangimu. Nah, jadi perintah perang itu karena ada sebab. Apa sebabnya? Karena ada orang yang memerangi kita. Tapi jangan melampaui batas. Ini artinya perintah jihad sampai kemudian kita harus mengangkat senjata itu karena kita sedang diperangi. Jadi artinya bahwa perang dalam Islam itu sifatnya defensif atau membela diri, bukan ofensif yang nyerbu duluan. Pertanyaannya, Iran itu nyerbu duluan apa mboten? Mboten. Moro-moro dibombardir oleh Amerika dan Israel, gak kurang ajar lah itu. Gak ono udan, gak ono angin.
Masya Allah, itu mengejutkan dunia, ingin menggulingkan Ali Hama ini, tapi ternyata salah perhitungan. Ya Allah, dan mudah-mudahan ini benar segera ditunjukkan oleh Allah, yang benar adalah benar, yang batil itu batil. Ya. Nah, tapi jangan berlebihan. Nah, coba korbannya kira-kira karena pundi Israel sampai Iran. Wong sekolah pertama itu yang dibom itu kan anak-anak, bukan camp militer. Tapi yang dibidik oleh Iran itu nggak sembarangan, karena itu korbannya sedikit. Karena memegangi ayat ini, Bapak Ibu. Jadi yang dibidik itu adalah bandara-bandara, tempat kemudian kamp-kamp militer. Adapun kemudian ceblok di pemukiman, bome, itu kan efek dari, tapi tidak langsung membidik. Nah, yang dibidik oleh Israel itu kan rumah sakit, memang sengaja untuk membasmi dan membunuh semua orang. Nah, oleh karena itulah jihad dalam Islam itu adalah dalam kondisi terpaksa. Makanya di dalam ayat lain itu udzina lil ladzina yuqatiluna bi annahum zulim. Kita diizinkan oleh Allah berperang bi annahum zulimu, karena sedang dizalimi. Nah, itu. Kemudian ada ayat surat Hajj 78, wajahidu fillahi haqqa jihadi. Berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenarnya. Nah, ini jihad yang bermakna luas. Makanya di sini disebutkan ibadah secara total, ya. Jadi kula jenengan dalam rangka mencari ilmu ini juga jihad. Makanya di dalam hadis lain Rasulullah menyatakan begini, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Barang siapa keluar rumah di dalam rangka mencari ilmu, maka fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a, itu tergolong jihad fi sabilillah sampai kembali pulang. Jadi niat ngaji teko ngeten iki itu jihad, Bapak Ibu. Ya nggak mboten napa mboten jihad. Kering jam 3 wau kula dering. Ngantuk akhirnya tak tunda dhisik. 15 menit maneh lah. Akhirnya karena takut terlambat, akhirnya gak iso turu, kelap-kelop ngoten mesisan budal. Jenengan kan bangunnya sebelum subuh kan ya. Ada yang kemudian alhamdulillah menangis sholat tahajud di masjid. Ini jihad. Makanya kok kemudian barangkali ono sing ngune kedalon, ya. Terus pas kula ngaji ngantuk tertidur sampai mari, gak usah digugah Bapak Ibu. Itu tidak mengurangi pahalanya jihad fisabilillah. Yang penting sudah niat dan nyampe di tempat. Adapun tertidur ngantuk itu rezeki saking Gusti Allah, makanya ojo digugah. Cuma pesan ojo turu kabeh, tak tinggal ngalih. Yo manono titik-titik. Nah, kemudian hadisnya, mujahid adalah orang yang jihad melawan dirinya, nafsunya. Nah, ini kan satu riwayat di mana Rasulullah SAW waktu itu ada sahabat yang, ya Rasulullah, adakah perang yang lebih besar dari perang Badar yang luar biasa? Hampir saja umat Islam dilumat oleh orang kafir yang jumlahnya 1000. Ya. Kalau 300 wong ya sak masjid iki gak beki. Lah musuh wong 1000, Pak. Dikepung ya entek pisan. Tapi akhirnya kan dia juga menang. Sehingga sahabat itu tanya, ya Rasulullah, adakah jihad yang lebih besar daripada jihad berperang saat perang Badar? Ada, kata Rasulullah, yaitu jihad melawan diri sendiri. Masya Allah. Aduh, melawan hawa nafsu. Makanya di dalam surat Ali Imran 130 itu Bapak Ibu, itu kan disebutkan oleh Allah, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Kalau kula jenengan mencapai derajat yang namanya muttaqin, orang-orang bertakwa di sisi Allah,
akan disediakan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Nah, ternyata ayatnya adalah alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Tandane orang bertakwa diantaranya adalah mampu menahan amarah di saat emosi sedang memuncak. Berarti wong takwa itu wong sing atine sabar. Wal 'afina 'anil nas, mudah memaafkan kesalahan orang lain. Sabar itu gampang napa angel Bapak Ibu? Halo. Loh masya Allah Ustaz apal ayate. Sering diceramahno sampai saat ini belum bisa menjadi sabar. Belajar sabar Mas ya. Ibarat wong numpak sepeda ya kadang kepleset, ya kadang ngamuk barang ngoten. Mangkane ngapunten. Kula ngaji kok nerangno sabar gak wani ngejak bojo, Bu. Sebab nanti ngejak bojo dilalah pas nerangno tentang sabar. Enten masalah kalau sentak titik dadak nyaut. Wingi ceramah tentang sabar kok yo nyatane gak iso nglakoni gedabrus tok lah. Aku yang meneng iya yo. Ternyata gak gampang dong sabar. Nah ini jihad juga. Yang kedua, bakal disebutkan Nabi barang siapa terbunuh karena membela hartanya, maka ia mati syahid. Lah coba. Ternyata jihad bukan hanya perang, mempertahankan diri sampai mempertahankan harta. Misalnya kalau jenengan dirampok, dibegal, kan kadang kan di YouTube nih, ya, moro-moro ibu-ibu tasnya ditarik dalam rangka mempertahankan keseret. Lah kalau kemudian keseret saat mempertahankan harta yang sedang dirampos, dicopet niki, atau mungkin tiba-tiba malingi atau rampoki raja tega dibacok mati, maka matinya itu juga mati syahid lah ini. Jadi tapi ya kudu diperhitungkan Bapak Ibu nggih. Nek pancene kemudian rampoknya nggo senjata tajam dan kemudian banyak temannya kula jenengan ngelawan gak wani ya ojo mati dhisik lah lek iso ya. Daripada lebih baik nyawanya dipertahankan ya wis gawa-gawon kan ngoten nggih. Ya liwan lawan-lawan gak di senjata ya repot. Tapi namanya orang mempertahankan biasanya kan refleks Pak nggih. Refleks kemudian tiba-tiba nah makanya tempo hari di mana kejadian itu ya? Ono uwong dicopet kemudian bojone membela sampai nabrak, akhirnya ngejar maling dikejar dilalah rampokin ku nabrak, terus akhirnya ya napa? Mati. Lho kok sing ngejar iki akhirnya dijadikan tersangka mbak polisi. Lho itu kan merangka membela diri. Lah, adapun kemudian kecelakaan itu bukan karena kesalahannya dia, karena melarikan diri terus mati. Loh akhirnya delik hukumnya adalah mergo mati karena disebabkan dikejar. Lah kurang ajar namanya. Akhirnya ditahan kan itu ditersangka. Akhirnya DPR gak terima. Wah, aduh, bahasanya elek tok. Sampai ada Kapolres itu yang kemudian juga menjadi DPR, ini harus dibebaskan. Lalu kalau selama ini gitulah enak maling lah. Anggerono wong membela diri terus malingnya gelut kalah, malah sing membela di salahno. Mesti kan harus dilindungi. Wong ini kejahatan kan gitu ya. Nah, itulah Indonesia hebatnya Pak. Ya. Wong undang-undang menyatakan syarat sebagai presiden dan wakil presiden minimal usianya berapa? 40. Yang ngono iso diatur hari. Nggih napa mboten? Itulah Indonesia. Lu sampai hakim konstitusi ini dipecat oleh tim kehormatan ini loh. Sik jalan terus nggih kan. Masyaallah. Subhanallah. Ya itulah kekuasaan ya. Oleh karena itulah jihad menyuarakan kebenaran ya. Itu adalah bagian dari jihad. Mudah-mudahan teman-teman yang
juga sampai saat ini wallahu alam ya sing bener. Termasuk mengungkapi jasa palsu itu jihad apa enggak kan. Lho saiki gak mari-mari. Dilala ada yang sudah menyerah. Profesor Egi itu kan menyerah. Rismond menyerah kan. Karek luru. Ya Allah, wallahu a'lam bissawab. Kita padha gak ruwet tapi nyawang ae lah. Yo ngalah Indonesia kok rame wong karek ijazah ngene tok kok ya angel men kan ngono ya. Nggih. Subhanallah, kok membuat gaduh seperti ini dan itu nggak selesai bertahun-tahun Pak. Nggih. Umpama jenengan dituduh kan enak dituduh kan gampang ya Pak ya. Iki lho kan ngono tok kok ya angel men to. Wallahu a'lam bishawab, kita nggak boleh komentar. Dimana ngrasani gak iso njaluk sepuro kan ngoten nggih. Wis didelok ae ditungakno muga-muga sing benar akan benar, sing salah ditunjukkan oleh Allah kan ngoten. Supaya menjadi pembelajaran bagi kita. Nah, oleh karena itulah Bapak Ibu, para ulama kemudian mendefinisikan makna jihad seperti Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Jihad itu satu melawan hawa nafsu, melawan setan, jihad dalam rangka dakwah, mencari ilmu seperti yang kita sampaikan tadi. Nah, yang terakhir jihad fisik ini perang memang, tapi dengan syarat yang ketat. Jadi tidak semua jihad itu mesti berperang. Perang itu adalah merupakan bahasanya jalan terakhir karena jalan yang lain sudah tidak mungkin bisa dilakukan. Dan ingat, perang itu bukan sifatnya ofensif kita menyerang, tapi defensif karena kita mempertahankan dan membela diri karena dizolimi, karena diserang. Sebab kalau kita tidak melakukan pembelaan, entek kita dibunuh, dibully. Dan alhamdulillah Iran ini subhanallah kuat, nggak mau didikte sekarang. Nih gelem 10 permintaan ini ya monggo kita gencatan saja, kalau enggak disilakan ngejawab kan ngoten modelnya. Bahkan banyak hal yang aneh yang tidak diprediksi oleh Amerika, ternyata punya senjata yang sampai ke bome Iran itu 4.000 km bisa menjangkau daratan mana kemarin ya? Inggris apa Virginia itu ya. Wah, itu sesuatu yang terbelalak dunia. Saat negara yang selama ini diembargo 45 tahun tidak bisa komunikasi dengan dunia, tapi di dalam negeri subhanallah punya kekuatan yang luar biasa. Ini anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata teknologinya super canggih juga. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, ada seorang ulama ahli tafsir namanya Syekh Ibnu Katsir. Jadi memberikan makna jihad itu adalah perang hanya untuk menghilangkan kezaliman. Jadi merupakan satu yang sangat terpaksa. Jika musuh berhenti, wajib berhenti. Makanya ketika tidak diserang, Iran juga nggak nyerang. Begitu kemarin awal sebelum ini kan perang dengan Israel, begitu selesai, ya selesai. Nah, diserang lagi, ya bangkit lagi. Karena mengeterapkan ayat ini ternyata. Nah ini kan masih kondisi tidak saling menyerang. Karena masih ada momen-momennya. Tapi nanti kalau diserang, ya dia akan membalas juga. Syekh Wahbah Zuhaili kemudian mengatakan tadi sifatnya defensif, bukan agresif atau ofensif. Jadi dalam rangka membela diri, bukan untuk menyerang. Ulama kontemporer itu ulama masa kini, jihad harus sesuai dengan syariah dan otoritas dan tidak boleh anarkis, sehingga tidak semua orang dibom, tapi mereka yang memang terlibat, yaitu para tentara. Nah, ada etika jihad dalam Islam ini tidak boleh non-kombatan, memang ya hanya tentara-tentara saja, rakyat sipil, tenaga medis enggak. Tapi mereka, orang Israel, Amerika, yang dibom itu rumah sakit, tenaga medis, bahkan rumah sakit Indonesia yang ada di Gaza itu sudah hancur, Bapak Ibu yang kami hormati. Ya.
tidak merusak tempat ibadah, tidak membunuh wanita dan anak-anak, harus dibawa kepemimpinan yang sah. Jihad tanpa aturan bukanlah jihad namanya. Nah, kalau kemudian, nah ini teroris itu bukan jihad. Kekerasan tanpa aturan itu bukan jihad. Jihad bukan tindakan ekstrim atau bunuh diri, ya, atau melakukan bom bunuh diri. Tapi alhamdulillah beberapa tahun terakhir ini sudah reda, ya. Setelah Azhari, siapa sih jadi? Sinten Imam Samudra, terus Amrozi, ya. Sing Azhari ini loh sinten? Dokter Azhari, terus enten malih niku sing pelanjangnya, terus akhirnya dibun semua, kok akhirnya reda juga. Kemarin kan marah. Bahkan di Surabaya waktu itu saya ingat di Jalan Diponegoro, ya, seorang ibu yang membawa anaknya melakukan bom bunuh diri. Kalau menurut jenengan itu mati di jalan apa, mati termasuk mati di jalan Allah? Mboten, bukan, jelas bukan mati di jalan Allah, tapi mati di jalan Diponegoro. Ini kan di jalan Diponegoro, tidak di jalan Allah. Tapi mudah-mudahan mereka diampuni oleh Allah. Saya yakin mereka tidak paham makna jihad yang sebenarnya. Loh Bapak Ibu, mungkin karpe di gereja-gereja non-muslim itu sembarangan loh. Melakukan bom bunuh diri, teroris yang ada di Indonesia ini kan kadang-kadang ngawur. Di gereja itu tadi kan nggak boleh kan, membunuh anak-anak, wanita, merusak tempat ibadah, itu nggak boleh, itu bukan jihad. Coba kalau kita mengacu kepada zaman Rasulullah SAW, selama itu tidak memerangi kita, kalau hanya tetangga yang non-muslim yang mengganggu kita. Coba Rasulullah di dalam satu riwayat disebutkan ada seorang tetangganya yang masih kafir dan saking bencinya pada Rasulullah, setiap Rasulullah lewat di depan rumahnya selalu diapakan Pak? Dilempari kotoran. Ketika golek kotoran nggak ada, Rasulullah sudah kadung lewat langsung diludahi dori cuh. Pertanyaannya, apakah Rasulullah pernah membalas? Loh, tidak merupakan jihad. Nah umpama kula jenengan duwe tangga kaya ngoten nek diapakno, aku ya wani glute walaupun kalah. Ketika mendengar tetangganya ini sedang sakit, Rasulullah tidak melanjutkannya. Beliau pula minta kepada Sayyidah Aisyah membawakan oleh-oleh. Begitu sampai di depannya kaget tetangganya yang kafir. Ya Muhammad, apakah engkau datang untuk membalasku? Aku sudah lunglai karena sakit. Rasulullah sambil tersenyum mengatakan, tidak, karena tetangga kamu adalah tetanggaku yang baik. Jawabannya tetap ngoten. Dan aku mendengar kamu sedang sakit, maka aku ingin melihat perkembangan sakitmu. Yang kedua, aku ingin mendoakan semoga sakitmu disembuhkan Allah. Sing nomor telu, aku kangen karo idumu. Jadi ngoten coba. Masya Allah, nangis Pak. Orang yang selama ini disakiti, yang pertama kali yang membawakan oleh dan mendoakannya, akhirnya kemudian mengucapkan, engkau bukan manusia biasa. Saya bersaksi, engkau memang utusannya Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wong disakiti dilarani kok malah membalas kebaikan. Makanya orang dendam itu nggak boleh. Sehingga nek poso kula jenengan tondone diterima, sakjane iso ngrayae awake dhewe, Pak. Wa anta'fu aqrabu lit taqwa. Jadi salah satu tanda takwa adalah mudah memaafkan kesalahan orang lain. Anta'fu, nggak usah diminta. Tapi abot Pak nggih. Kalau memaafkan kesalahan wong sing padha-padha api gampang. Tapi kalau orang yang seperti ini, Masya Allah. Makanya disampaikan di Nabi itu dawuh ngene, "Fala mangkunna fihi hasabahullahu hisaban yasira wa adkhalahul jannata bi rahmati."
Ada 3 perkara. Siapa yang bisa melakukannya, nanti Allah akan memudahkan hisabnya di akhirat dan akan memasukkan surga karena rahmatnya. Kanjeng Nabi mboten dawuh akan dimasukkan surga karena amal solehnya. Mengapa? Bisa jadi amal soleh kula jenengan ketok akeh, tapi banyak cacat dan kekurangannya. Mungkin ria, mungkin atine gurung pate ikhlas, kan ngoten nggih. Kepengin dilem sehingga nggak pantas untuk mendapatkan surga yang begitu indah dan mulia. Walaupun begitu, tapi tetap dimasukkan surga karena kasih sayang Allah. Makanya sering saya membuat perumpamaan, ngaten, umpama kula jenengan dodolan nasi bungkus harganya 1 itu 10.000. Dadak ana wong tuwek mulai esuk sampai awan dereng maem kluwen terus ngomong, "Nak, sego bungkusmu piro?" "Sedasa 1.000, Pak." "Aku ket esuk iki Mas sampai hari ini belum makan. Cuma aku duwe duit 5.000. Bolehkah aku membeli nasi bungkusmu?" Yang 1 bungkus harganya berapa tadi? Kanton apa mboten, Bu? Umpama kula jenengan mendapati orang kluwen ngeten iki apa maneh wis tuwek. Kanton apa mboten? Dapat itu bukan karena uangnya cukup, karena apa? Karena mengesahkan. Apa mengesahkan itu? Mengesahkan itu tidak mentala. Nggih. Ngesakno. Nanti di hadapan Allah kurang jenengan bisa jadi amalnya ditimbang ini gak cukup, jeglek. Lah kalau sudah jeglek, wa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Ayo dilanjutkan sama-sama. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Ketika ditimbang ternyata yang bagus bobote lengkung nang sae, tempat kita di surga, tapi ditimbang dadak jeglek pasti di neraka. Nah, di saat itulah udah nggak ada yang bisa menolong. Tapi selama kita bisa melakukan 3 hal ini, insya Allah masuk surga. Tapi karena rahmat Allah, bukan karena amal kita. Apa itu? Tu'ti ila man haramaka. Engkau suka memberi kepada orang yang sering menjegalmu, menghalang-halangi dalam hidupmu, selalu mengganggumu. Wah, nek ngasih orang kepada yang baik sebagai balas budi itu gampang, tapi mengasih orang yang suka menjegal gitu loh, Pak. Arepe metu lewat dalannya tonggo ditutup. Misalnya. Ya. Yang kedua, wa ta'fu ila man dolamaka. Mau memaafkan kesalahan orang yang selalu mendolimimu, menyakiti hatimu. Dan yang ketiga, wa tasilu ila man qata'aka. Menyambung tali silaturahim kepada orang yang memutuskan hubungan tali silaturahim kepadamu. Telu niki gampang apa? Nah, kalau tidak hati yang bersih, Masya Allah, karena itu bagian dari jihad, Bapak Ibu. Jadi kalau kemudian di dalam kondisi normal, walaupun itu non muslim nggak boleh semena-mena. Makanya kafir dhimmi itu kafir, orang non muslim yang hidupnya bertetangga dengan kita. Selama mereka tidak memerangi, wajib kita jaga, kita lindungi darahnya seperti menjaga dan melindungi umat Islam. Karena itu Rasulullah di Madinah itu kan di samping kepala agama juga kepala negara, presiden wong Madinah. Nah, di dalam itu ada agamanya bukan hanya Islam, ada Yahudi, Nasrani, ada Majusi, penyembah api, tapi semuanya diikat dengan perjanjian damai yang kemudian terkenal dengan sebutan piagam Madinah, saling menghormati satu sama lain dan damai
dipimpin Rasulullah. Makanya Madinah itu disebut Madinah Al-Munawwarah karena tersinari oleh cahaya kenabiannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, sehingga Madinah itu damai. Sehingga teman-teman yang pernah melakukan teror di tempat-tempat keramaian dalam rangka jihad itu salah, ya. Dan ini harus dipahamkan semuanya, Bapak Ibu. Mudah-mudahan kula jenengan diparingi ilmu yang manfaat barokah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kan alhamdulillah ya kan sallallahu alaihi wasallam rabbana atina an'amta 'alaihim maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shaghira. Rabbana atim lana nuran wa qina innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya karim rabbal alamin. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad. Alhamdulillah.